Untuk kalau misalnya itu Rudiana itu dipanggil, bilang katanya kan ada pemberitaan, bilang kalau itu Rudiana itu tidak ada pelanggaran dalam kasus yang namanya Vina, ya kan? Tidak ada katanya di pemberitaan tersebut. Lalu kenapa orang-orang lain pada penyidikan waktu itu, terutama orang yang mendampingi Saka pada waktu itu ada Suharyanti, kemudian ada poluan yang namanya Purwanti pada waktu itu, ya. Coba semua yang mendampingi mereka ini orang-orang kepolisian. Masih bisakah kepolisian kita ini akan dipercaya oleh masyarakat besar seluruh rakyat Indonesia ini, Pak? Masih bisakah kira-kira? Atau Indonesia masih butuh enggak gitu kepolisian kita kalau semuanya hanya direkayasa seperti ini? Kalau hanya sekedar foto, Pak, semua orang juga bisa mengambil foto editan seperti itu. Foto orang itu lagi ngapain, ya kan? Itu jelas, Pak. Itu bukan jejak digital asli. Zaman dulu kita CCTV-nya seperti apa? Cobalah kasus pada saat pembuangan Vina dan Eki ke jalan itu, CCTV yang ada di tengah itu tampilkan oleh Bapak Polisi, ditampilkan, Pak. Terbongkar sudah, bukan Ibtu Rudiana biang kerok kasus Vina Cirebon, melainkan 3 orang anggota polisi ini. Siapakah mereka? Polri mengakui jika anggotanya kurang teliti saat menangani kasus Vina Cirebon. Akan tetapi, menurut pihak kepolisian, anggotanya yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi rumit bukanlah Ibtu Rudiana, melainkan 3 orang anggota polisi. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari Propam dan Irwasum Polri, tindakan Ibtu Rudiana saat menangani kasus Vina Cirebon sudah sesuai dengan prosedur. Kadif Humas Polri, Sandri Nugroho mengatakan, jika memang ada anggotanya yang kurang teliti saat menangani kasus Vina Cirebon. Pada saat itu, Sandi menyebut jika pihaknya menerima laporan jika kasus Vina Cirebon disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Sandi mengatakan, jika tindakan anggotanya itu merupakan bentuk ketidaktelitian karena sudah mengkategorikan kasus Vina Cirebon sebagai kecelakaan biasa. Lantas, setelah beberapa hari kemudian, kasus Vina Cirebon baru disebutkan sebagai pembunuh sadis. Kendati demikian, Sandi menyebutkan jika anggota yang tidak teliti saat menangani kasus Vina Cirebon sudah diberi sanksi pada tahun 2016 silam. Lebih lanjut, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, ada 3 anggota kepolisian yang mengevakuasi Vina dan Eki pada malam kejadian. Ketiga anggota polisi yang tidak teliti menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam merupakan anggota dari Polsek Talun, yaitu Supardi Suja dan Muhyiddin. Saat terjadinya kasus Vina Cirebon, ketiga anggota polisi tersebut sedang bertugas piket di Polsek Talun. Pada kesaksiannya, ketiga orang polisi tersebut mengaku menerima laporan dari warga jika telah terjadi kecelakaan di flyover Talun. Setelah beberapa hari, ketiga polisi tersebut baru mengetahui jika kasus Vina Cirebon bukanlah kasus kecelakaan. Akan tetapi, sampai saat ini belum diketahui siapa saja anggota kepolisian yang sudah diberikan sanksi karena ketidaktelitiannya dalam menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam.